Pembelajaran PAI dan Bahasa Arab. A. Pengertian pembelajaran PAI Bahasa Arab. 1. Pengertian PAI. Pembelajaran PAI merupakan proses pembentukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan oleh peserta didik melalui kinerja kognitifnya yang berbasis fakta dan fenomena sosial keagamaan yang kontekstual. Pembelajaran mengandung 3 karakteristik utama, yaitu A. Proses pembelajaran melibatkan proses mental secara maksimal yang menghendaki aktivitas peserta didik untuk berpikir. B. Pembelajaran diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang pada gilirannya kegiatan berpikir itu dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. C. Pembelajaran PAI yang berupa ajaran-ajaran, prinsip-prinsip dan dogma-dogma agama Islam itu diupayakan sekontekstual mungkin, disesuaikan dengan fakta, fenomena sosial keagamaan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IFTEK, sehingga pemahaman agama tidak tekstualis atau kaku, namun fleksibel dan tetap dalam koridor metodologi yang valid. 2. Pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab diorientasikan untuk memberikan 4 kemahiran berbahasa bagi peserta didik, yaitu al-maharah al-lughawiyah. 4 kemahiran dimaksud adalah kemahiran mendengar atau maharah istima', kemahiran membaca atau maharah kalam, kemahiran berbicara atau maharah kalam, kemahiran membaca atau maharah qiraah, dan kemahiran menulis atau maharah al-kitabah. Keterampilan berbahasa disebut harus dijalankan berdasarkan kaidah-kaidah bahasa yang baik dan benar. Kemahiran berbahasa tersebut ditampilkan oleh peserta didik dalam bentuk kemampuan berbahasa yang bersifat aktif, reseptif, dan aktif produktif. Bahasa Arab hendaknya dilihat dari sudut pandang fungsionalitasnya, yaitu sebagai alat komunikasi. B. Pembelajaran abad 21 dan implementasinya. Di abad 21 telah lahir gerakan global yang menyerukan mode pembelajaran baru. Para pakar pendidikan sepakat bahwa pendidikan harus diubah untuk menyikapi tuntutan zaman yang semakin kompetitif. Perubahan ini penting untuk memunculkan bentuk-bentuk pembelajaran baru yang dibutuhkan dalam mengatasi tantangan global yang kompleks. Pendekatan tradisional yang menekankan pada hafalan atau penerapan prosedur sederhana tidak akan mengembangkan keterampilan berpikir kritis atau kemandirian peserta didik. Setiap individu harus terlibat dalam pembelajaran berbasis inquiry yang bermakna, memiliki nilai kebenaran dan relevansi untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang diperlukan peserta didik. Pembelajaran abad 21 sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya untuk meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pembelajaran. Pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya guru untuk memberikan stimulus, bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada peserta didik agar terjadi proses belajar. Pembelajaran di abad 21 menuntut peserta didik untuk memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan di bidang teknologi, media, dan informasi, keterampilan pembelajaran dan inovasi, serta keterampilan hidup dan karir. Abad 21 adalah abad digital. Komunikasi dilakukan melewati batas wilayah negara dengan menggunakan perangkat teknologi yang semakin canggih. Internet sangat membantu manusia dalam berkomunikasi. Saat ini banyak media sosial yang digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi melalui smartphone yang dimilikinya. Dalam hitungan detik, manusia dapat dengan mudah terhubung ke seluruh dunia. Oleh karena itu, peserta didik harus mampu memahami dan menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan beragam gagasan dan melaksanakan aktivitas kolaborasi serta interaksi dengan beragam pihak. Pembelajaran yang dapat memfasilitasi peserta didik dalam pencapaian kecakapan abad 21 harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Kesempatan dan aktivitas belajar yang variatif dan tidak menonton. Metode pembelajaran disesuaikan dengan kompetensi yang hendak dicapai. 2. Proses pembelajaran yang mampu mengakomodir kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kemampuan berpikir kritis tidak dapat dilakukan dengan proses pembelajaran satu arah. 3. Pembelajaran yang memanfaatkan berbagai multisumber.
Peserta didik menerima materi dari satu sumber dengan kecenderungan menerima dan tidak dapat mengkritisi. 4. Pembelajaran yang menghubungkan ilmu dan dunia nyata. Kemampuan menghubungkan ilmu dan dunia nyata dilakukan dengan mengajak peserta didik melihat kehidupan dalam dunia nyata, tetapi dengan memaknai setiap materi ajar terhadap penerapan dalam kehidupan penting untuk mendorong motivasi belajar peserta didik. 5. Menggunakan pemanfaatan teknologi untuk mencapai tujuan pembelajaran. 6. Pembelajaran berbasis proyek atau masalah. 7. Terhubungan antara kurikulum. 8. Fokus pada penyelidikan atau inquiry dan investigasi yang dilakukan oleh peserta didik. 9. Menggunakan pembelajaran kolaboratif yang mendorong partisipasi peserta didik dan terbangun hubungan yang baik dalam pembelajaran. 10. Membudayakan kreativitas dan inovasi. 11. Menggunakan sarana belajar yang tepat. 12. Menggunakan media visual untuk meningkatkan pemahaman. 13. Menggunakan penilaian formatif termasuk penilaian diri sendiri. C. Karakteristik pembelajaran PAI Bahasa Arab. 1. Karakteristik pembelajaran PAI. Pembelajaran PAI di madrasah mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Sasaran pembelajaran PAI sesuai dengan standar kompetensi lulusan mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap madrasah. Proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga ranah tersebut secara utuh atau holistik. Artinya pengembangan ranah yang satu tidak bisa dipisahkan dengan ranah lainnya. Dengan demikian, proses pembelajaran secara utuh melahirkan kualitas pribadi yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan yang berbeda. Sikap diperoleh melalui efektivitas, menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas, mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu, setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan keefektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. 2. Karakteristik pembelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar untuk memenuhi ajaran Islam. Dengan bahasa Arab, ajaran Islam dapat dipahami secara benar dan mendalam dari sumber utamanya yaitu Al-Quran dan hadis serta literatur pendukungnya yang berbahasa Arab seperti kitab tafsir dan syarah hadis. Bahasa Arab merupakan mata pelajaran yang diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab, baik reseptif maupun produktif. Kemampuan aktif reseptif yaitu kemampuan untuk memahami pembicaraan orang lain dan memahami bacaan. Kemampuan aktif produktif yaitu kemampuan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemampuan berbahasa Arab serta sikap positif terhadap bahasa Arab tersebut sangat penting dalam membantu memahami sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab berbahasa Arab yang berkenan dengan Islam bagi peserta didik. Untuk itu, bahasa Arab di madrasah dipersiapkan untuk pencapaian kompetensi dasar berbahasa yang mencakup 4 keterampilan, yaitu 4 keterampilan berbahasa yang diajarkan secara integral, yaitu mahara istima', mahara kalam, mahara qiraah, dan mahara kitabah. Adapun unsur bahasa, bunyi, kata, makna, dan tata bahasa diajarkan secara implisit dalam pengajaran 4 keterampilan bahasa. Karakteristik pembelajaran bahasa Arab adalah sebagai berikut. A. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan bahasa sasaran. Dengan pembelajaran
menggunakan bahasa Arab, guru diharapkan menjadi model penutur sekaligus juga sebagai media bagi peserta didik untuk mendapatkan kosakata baru. B. Menjadikan sumber yang ada di lingkungan madrasah sebagai sumber pembelajaran. C. Pembelajaran bahasa Arab yang pertama adalah pembelajaran bahasa lisan, selanjutnya bahasa tulis, sedangkan urutannya adalah mengajarkan mendengar, diikuti berbicara, membaca, dan menulis. D. Pengelolaan kelas. Konsep kelas adalah sekelompok peserta didik yang sedang belajar suatu objek pembelajaran di suatu tempat. Ia tidak dibatasi hanya dalam ruang kelas, namun dalam terjadi di mana saja yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang bermakna. Suatu kelas melibatkan unsur fisik dan non-fisik, melibatkan sumber daya manusia dan non-manusia. Keberhasilan pembelajaran sangat tergantung dengan suasana hati dan kejiwaan peserta didik. Maka dalam pengelolaan kelas yang baik, guru perlu melakukan beberapa hal. 1. Guru harus menciptakan suasana yang kondusif bagi terlaksananya proses pembelajaran yang nyaman. 2. Guru harus menjalin hubungan yang harmonis dengan peserta didik. 3. Guru wajib menjadi teladan bagi peserta didik dan menghayati dan mengamalkan perilaku jujur. 4. Guru menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta didik dan sumber daya lain sesuai dengan tujuan dan karakteristik proses pembelajaran. 5. Guru mengawali proses pembelajaran dengan berdoa. Dengan demikian pengelolaan kelas diarahkan untuk memfasilitasi perkembangan semua peserta didik sesuai karakteristik, bakat, dan minatnya. E. Perencanaan pembelajaran. Persiapan pembelajaran merupakan hal penting harus dilakukan oleh guru untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Perencanaan pembelajaran yang efektif akan membantu membuat disiplin kerja yang baik, suasana yang lebih menarik, dan pembelajaran yang diorganisasikan secara baik dan relevan. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengacu pada standar isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiaran media dan sumber belajar, perangkat penelitian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan silabus dan RPP disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan. 1. Silabus. A. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. B. Silabus dikembangkan berdasarkan SKL dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun pembelajaran tertentu. Silabus digunakan untuk acuan dan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. 2. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.